Mulai ya, pas kayak dengeran nggak? Oke, ya sambil kita jalan aja. Oke, jadi kemarin itu ada sedikit ya. Oke, yang nomor 4 itu, nomor 4 itu kan ini ya kemarin soalnya. Ya, nah nomor 4 itu kan gini. Nah, ya, nomor 4. Nah, nomor 4 ya. Kita coba deh mau nomor 4 dulu. Kita balik. Nah, nah, ya. Ya, nomor 4 ini kan kayak gini ya. Ini ada Y, ada X. Ke sini 10 Newton. Kita anggap ini kemarin satu ya. Anggap aja F1. Kita anggap ini F2 apa Newton. Ini kita anggap F3 6 Newton. Nah, di sini yang kemarin yang nggak terbaca. Yang nggak terbaca tuh di sini. Nah, ini kita anggap F4 4 Newton. Ini 30 derajat. Ini 60 derajat. Dah 60. Ini F5 6 Newton. Anggap F5. 60 derajat. Ya, ini yang benar ya. Lalu berapa? Sana tentukan resultannya. Nah, tentukan resultannya. Ya, bentar. Dia minta resultan. Baik. Ya. Dia minta resultannya. Oke, kita tentukan. Mulai dari F1 dulu. Kita lihat. Berarti sigma sorry, ya sigma fx, sigma fx. Nah, kita mulai dari F1 dulu. F1
itu dia punya yang pertama ada fungsi X ya, sprite X-nya. Lihat F1X. F1X sama dengan F1. Di sini ada 10 Newton. Karena di sini dia punya F1, fungsi fungsi X, Y-nya nggak ada, maka kita ambil F1 cos theta. F1-nya kita pakai 10 Newton, cos theta-nya kita pakai 0 derajat. Nah, 10 Newton cos 0, 10 Newton. Nah, lanjut dengan F2X. F2X. Kita pakai sudut istimewa aja. F2, F2-nya ada hanya pada fungsi Y, X yang nggak ada, maka X-nya 0. F3X. Nah, ini F3X. Ke sini dia. Nah, sini ya. Berarti F3 cos 30. Fil 3X sama dengan F3 cos theta. Ya. F3 cos 30 derajat sama dengan F3-nya kita pakai, saya ganti aja 3-nya langsung. Nah, 3 cos 30. Lihat cosnya di sini 30, F3-nya 6 Newton. 6 cos 30, 6 cos 30 berapa? Setengah ya? Setengah akar 3 ya. Ya, setengah akar 3. Setengah akar 3, maka dia nilainya adalah 3 akar 3. Nambah setengah 3, ya 3 akar 3 ya. Nah, itu 3 akar 3 dapat udah 3X, 4X lagi. Ya, dan lihat di sini dia mengarahnya ke kiri ya. Kalau kita ini kan ke sini, ke kiri, 3-nya maka dia pakai minus. Jadi gini minus nanti 3 akar 3. Lanjut, sini aja. F4X. F4X lurus dia ke sana, ya ke sana. Maka dia F4 F4 cos lurus itu cos sama seperti ini tadi 0 derajat, nah lurus dia. Tapi dia minus karena ke kiri, nanti minus kasih minus. F4 4 Newton cos 0 1. 4 kali 1 4 Newton. Tapi ada minus di sini karena dia ke kiri gitu. Min 4 Newton. Lanjut. Akhir F5X sana atas, ya kan? Nah, maka di sini ada sudut 60. Karena juga ke kiri, maka dia akan F5X sama dengan F5. Ya, kita masih bahas soal nomor 4 kemarin yang ada kesalahan sedikit. F5 ini cos naik ya ke atas ini, maka dia pakai sudut 60 derajat. F5-nya
6 Newton, pas 60, tengah. Karena dia pakai kesininya minus, ke kiri, maka kita kasih minus. Minus, tengah kali 6, 3 Newton. Dapat Fx-nya. Lanjut, sigma Fy. Nah, kita pakai dulu yang semua F1 sampai F5. Lihat F di F1. F1-nya X-nya hanya ada X, Y-nya nggak ada. Berarti F1Y 0. Lanjut F2Y. F2Y, di sini dia F2 ke atas. F2 ke atas, berarti dia punya. Lihat sudutnya ke sana ada 90 derajat. 20 ke atas. Berarti dia 90. F2 sin. Ya, F2 sin 90 derajat. Dengan F2 sin 90 derajat. Sin tetanya 90. F2-nya 8. Dan sin 90 ya. Sin 90 sah. 1. Ke atas berarti dia positif. Tadi 8 gitu. Lanjut ke sini. Yang F3-nya. F3-nya ke sini ya. Lebih condong ke sini. Nah, berarti dia positif. Karena naik ke atas jadinya. Beda nanti dengan yang ini ke bawah, ini negatif nih. Gitu. Ya, F3. F3 sin 30. F3Y. F3 sin 30 derajat. F3-nya 6. 6. F3-nya ya 6. 6 ya. 6 sin 30. 6 Newton sin 30 derajat. 6 kali sin 30 setengah. 3 Newton positif. Ya. F4-nya, nah ini yang kemarin yang hilang ya. Kesalahan kemarin tuh di sini ada nggak ada ininya ya. Jadi sekarang kita pakai ini yang F4 yang lurus ke sini. Nah, F4-nya Y-nya nggak ada ternyata. Berarti ini hanya X saja, Y-nya 0. Y-nya 0. Berarti di sini kita tuliskan saja F4Y 0. Akhir F5Y. F5Y. Nah, ini ke sini. Jadi dia ke bawah itu minus ya. Ini sudutnya 60, berarti F5 sin 60. F5 sin 60 derajat. F5-nya kita pakai nilai 6 sin 60. 60 sudutnya. Berarti F5 6 sin 60 itu setengah akar 3. Ingat di sini kasih minus nanti. 6 kali setengah akar 3 nilainya adalah min 3 akar 3 Newton. Baru nanti kita susun semuanya. Sudah selesai semuanya vektornya, baru kita susun. Jadi pakai sigma fx sama dengan f1
ditambah F2 ditambah F3 X ya. 2X, F3X, 3X, F4X, tambah F5X. X dulu. F1X 10. Ton tambah F2-nya 0. Tambah F3-nya minus. Berarti min dengan plus min ya. Berarti dikurang aja langsung. Min 3 akar 3 plus F4-nya 0. Sorry, F4. F4 ini. F4 min 4. Min 4. Min 4, kita langsung kurangkan dia. Plus minus ya. Min 4 Newton. F5-nya min 3. Kan nilainya 10. 10 kurang 3, 7 ya. 7 kurang 4. 7 kurang 4. 3. Ntar kita gabungkan dengan yang ini dulu. 10 kurang 4 kurang 4 kurang 3 min 3 akar 3. 10 tambah 0. Oke, saya coba ulang lagi. 10, 0, min 3, min 4, min 3. Oke. 10 kurang 4, 6 ya. 10 kurang 4, 6. 6 kurang 3, 3. Sama dengan 3 min 3 akar 3. Ini nggak boleh nyatu. Karena dia berbeda. Berbeda apa ya? Berbeda nilai. Satu ada yang ada yang akar, satu yang tidak ya. Jadi kalau kita tuliskan dalam kurung aja kayak gini Newton hasilnya. Yang fx sigma fy susun f1y ditambah f2y ditambah f3y tambah f4y tambah f5y. F1Y 0 tambah F2Y 8 Newton tambah F3Y 3 Newton tambah F4Y 0 tambah ini minus plus minus berarti minus ya. Min 3 akar 3. Kita hitung 8, 0, 8, 8 tambah 3, 11 ya. 11 ini min 3. Maka 11 min 3 akar 3 ini dikurung Newton. Di jawabannya ini fx-nya, ini fy-nya. Fy-nya fx-nya 3 min 3 min 3 akar 3 Newton dan fy-nya 11 min 3 akar 3 Newton. Kalau di kunci jawaban, di absen jawaban yang ada saya kasihkan kemarin itu jawabannya C ya. Tidak ada jawabannya C. Gitu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Nah, kalau tidak ada, kita lanjut untuk yang kedua ya, berikutnya. Udah, saya ya, sudah. Nah, ini. Jadi jawabannya tadi itu adalah C ya. Jawabannya tadi adalah C. Yang ini. 3 min 3 per 3 dan efek Y-nya 11 min 3 per 3. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5, suatu lintasan lari khusus memiliki jarak putaran 600 meter. Ya, rasanya sudah ini ya. Sudah ini ya, kalau nggak salah. Minggu lalu. Saya, iya sampai ini kemarin ya, minggu lalu. Langsung lanjut ke 6, nomor 6 ya. Lanjut nomor 6, ada berbagai macam cara untuk memadamkan kebakaran hutan. Ini antaranya adalah dengan waterbombing, yaitu menjatuhkan air dari atas titik panas di area lahan yang terbakar. Kemudian di sana helikopter terbang horizontal dengan kelajuan 20 meter per sekon. Dan menjatuhkan bom air memadamkan api. Jika ketinggian helikopter adalah 180 meter, seperti disebutkan pada gambar, helikopter harus melepaskan bom air pada jarak berapa meter. Ini sudah ya di kelas 11 waktu gerak parabola, ingat saya. Gerak parabola. Bentar, saya carikan rumusnya kemarin. Oke, diketahuinya dulu. Kita lihat diketahuinya dulu. Ketahui di sini ada helikopter ya. Y-nya 180 meter. Kemudian terbang dengan kecepatan atau penolnya 20 meter per sekon. Kemudian gravitasi di sana ada 10 meter per sekon kuadrat.
gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian di sana, nah kita anggap si helikopter ini posisi koordinatnya adalah 0,0. 0,0. Kenapa kita anggap 0,0? Karena titik yang ini ya, yang titik yang ini setara anggaplah koordinatnya berada pada titik 0,0 kayak gitu. Si helikopter ini gitu. Anggap seperti itu. Kemudian ketika kita anggap 0,0, maka alfanya menjadi 0 ya. Nah, ditanya di sini adalah jarak berapa? Nah, berarti ditanyakannya adalah kan X-nya gitu. Dari sini ke titik api ini X-nya berapa gitu. Nah, maka jawabannya kita pakai rumus. Siap ya. Kita pakai rumus Y sama dengan P0 sin alfa T min setengah GT kuadrat. Pertama itu dulu. Kita lihat yang kita cari kan adalah si T kuadrat dulu ya. T kuadrat dulu kita cari. Coba kita cari. Ini 500, sorry 500. Y-nya tadi kita ambil 180 meter. Kecepatannya kita pakai 20 meter per sekon. Sin 0 derajat. Kali T-nya nggak ada. Min setengah G-nya 10 T kuadrat. 180 meter sama dengan ini 20 meter per sekon. Sin 0 derajat kan 0. 0 kali T. 0 kali T kali ini, maka hasilnya adalah 0. Ya kan? Hasilnya adalah 0 semua. Maka tersisa ini. Setengah kali 10 meter per sekon kuadrat T pangkat 2. 180 meter ini habis. Ya. Eh, min setengah kali 10 sekon kuadrat kali T kuadrat. Ya kan? Atau kalau bisa kita ganti ketika dia kayak gini, dia bisa jadi menjadi rumusnya ini Y sama dengan min setengah GT kuadrat gitu. Ya, lebih ke sana. Kemudian kita lihat di sini yang kita tanyakan adalah T kuadrat. Kita ingin dulu. 180 meter sama dengan min setengah setengah kali 10 5 ya. Min 5 T kuadrat. Ya, meter per sekon. Oke, meter per sekonnya saya taruh aja meter per sekon kuadrat kali T kuadrat. Nah, kemudian yang ingin kita cari adalah T kuadratnya. Kalau saya balikkan ini boleh kan ke sana 5 meter per sekon kuadrat kali T kuadrat sama dengan 180 meter. Maka T kuadrat sama dengan 180 meter dibagi min 5 meter per sekon. Kuadrat ini coret, ini coret. Hasilnya adalah 180 dibagi 5. 180 dibagi 5 minus 5 ya, artinya min 30. 30 sekon kuadrat. Berarti T sama dengan akar dari min 30 sekon kuadrat. Berarti hitungannya berapa itu? 30 minus 5,47. Minus. Tapi waktu kan nggak ada yang namanya minusnya. Berarti kita bulatkan jadi dia tidak ada lagi minusnya. 47, 48 lah ya. Buatkan jadi 48 detik sekon.
sekon gitu. Ini baru T. Nah, kita lihat rumus untuk mencari jarak kita pakai X sama dengan V0 cos alfa kali T. Masukkan V0-nya tadi ada 20 ya. 20 meter per sekon 20 meter per sekon kali cos 0 kali T-nya kita pakai 5,8 5,48 detik. Ya. 20 ini cos 0 1 ya. Kali 1 kali 5,48 detik. Maka 20 kali 1 20 kali 5,48. Hasilnya adalah 109,6 meter. Coba kita lihat ada nggak yang mendekati. 109 yang mendekati 120 ya. 120. Ya, yang mendekati 120. Berarti hampiran yang mendekati 120. Pakai D. D ya itu ya. Ini yang cara pertama. Cara kedua ada lagi. Kalau yang ada cara yang dikunci jawabannya gitu. Dia memakai rumusnya hampir sama ya. Dia memakai rumus ketinggian. Ini cara kedua ya, saya pakai. Nilainya 120 hasilnya, tapi dia pakai cara kedua. Kalau cara pertama kan cara yang sudah saya ajarkan dulu ya. Tadi itu mungkin terkait di pembulatan aja sih. Gitu. Kalaupun dibulatkan jadi 6 ini, 5,48 dibulatkan jadi 6, mungkin 20 kali 1 kali 6, 120 mungkin hasilnya sama. Gitu. Itu cara pertama tadi. Cara yang kedua, dia memakai rumus H sama dengan H ini ya ketinggian ya, saya ganti Y aja. Y sama dengan P0T plus setengah GT kuadrat. Ya karena kalau saya tadi pakai minus ya. Minus itu kan yang minusnya gravitasi. Nah tapi ini digantinya jadi plus. Supaya apa? Mungkin karena menghindari supaya jangan nilainya minus T-nya gitu. Sebenarnya hampir mirip ya. Karena ini dengan ini nanti dianggapnya 0, ya dianggapnya 0 hasilnya. V0-nya kan sorry, dianggapnya 0 ya karena ada sin sin tadi kan, sinnya cos, oh ya sin 0 derajat lebih ke 0. Nah karena dia punya sin 0 derajat tadi maka dia akan menghasilkan nilainya 0 gitu. Jadi dianggapnya ini adalah 0. Y sama dengan 0 nanti dikatakannya. Atau kalau dalam bahasa dia V0 itu kecepatan awal, V itu dia kecepatan akhir. Nah, jadi dianggapnya ketika dia punya kecepatan awal, 0 dianggapnya. Jadi kecepatan mula-mula dianggapnya ya. Kali 0, hasilnya juga 0 nanti. Jadi yang berlaku hanya Y sama dengan, kata saya tambahkan ya, setengah GT kuadrat. Maka dia akan menjadi Y sama dengan setengah GT kuadrat saja. Maka kita bisa cari T-nya. T-nya menjadi akar 2GH ya, per G. Ya, saya tuliskan ulang. Akar 2GH per G. Akar 2GH per G ya. Sorry. Akar 2GH per G. Nah,
akar 2G per G ini kalau kita masukkan nilainya, T sama dengan akar 2 kali 10 gravitasinya kali ketinggiannya dia pakai 180 kan. Oh sorry, bukan GH ya, akar 2H. Salah saya. Akar 2H per G. Ini betul. Sorry. Akar 2 kali 180 dibagi 10. Kan nilainya akar 2 kali 180 adalah 300. Berapa itu? 80 kali 2, 360 ya, bagi 10. 60 bagi 10 sama dengan akar 36. Maka nilainya dia pakai 6 detik. Nah, 6 detik masukin ke S-nya. S sama dengan Px kali T. S sama dengan Px-nya dia pakai kecepatan akhir ya. 20 meter per sekon kali 6. Maka nilainya 120 meter. Nah ini cara yang kedua. Karena dia pakai analoginya adalah kecepatan P0-nya, mula-mulanya dianggap dia 0. Dan ini, yang ini P20 ini dianggapnya Px. Gitu, atau kecepatan akhir. Gitu. Jadi jawabannya hampir mirip. Dia itu sama. Nilainya adalah D. 120 meter. Oke, ini akan tertutup dalam 1 menit ya. Kita cukupkan aja dulu ya untuk pertemuan kali ini. Biar nanti dilanjutkan di pertemuan selanjutnya aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Ted. Ya.